Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone, perkenalkan saya Linda Agustina dengan NPM 2213053120, kelas 2B dari Prodi PGSD Universitas Lampung Angkatan 2022. Saya akan memaparkan materi mata kuliah Psikologi Pendidikan, membahas mengenai peran program layanan bimbingan dan konseling di sekolah. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Psikologi Pendidikan di bawah bimbingan Profesor Dr. Sowiah Magister Pendidikan. Sebelum kita masuk ke dalam materi, kita perlu tahu dulu nih, apa itu psikologi pendidikan? Psikologi pendidikan adalah cabang ilmu dari ilmu psikologi yang mengkhususkan diri pada cara memahami pengajaran dan pembelajaran. Dalam lingkungan pendidikan di era globalisasi, menuntut persiapan manusia yang lebih matang dalam segala hal bidang. Pendidikan merupakan salah satu andalan untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk menghadapi tantangan zaman. Persiapan tersebut dapat dimulai dari pendidikan usia dini, pendidikan sekolah dasar, pendidikan menengah, hingga pendidikan di jenjang perguruan tinggi. Akan tetapi, kenyataannya, peserta didik tidak hanya memerlukan materi pelajaran sekolah. Materi bimbingan konseling perlu karena pada dasarnya setiap kehidupan pasti ada masalah. Pastinya, sebagian orang tidak bisa mengatasi masalahnya sendiri, tetapi tidak sedikit juga orang yang memerlukan bantuan orang lain untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Sebagai calon pendidik yang profesional, marilah kita belajar dan mengetahui bagaimana pentingnya kedudukan bimbingan dan konseling di sekolah. Ada beberapa alasan mengapa bimbingan konseling sangatlah diperlukan dalam penyelenggaraan program pendidikan di Indonesia. Yang pertama, ada beberapa masalah dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah yang tidak dapat ditangani oleh guru pengajar. Yang kedua, guru terikat oleh mata pelajaran dan tujuan pengajaran dan kurikulum yang harus diselesaikan. Dan yang ketiga, ada beberapa kegiatan dalam rangka mendidik siswa yang harus dilakukan oleh petugas sekolah. Yang keempat, kadangkala terjadi konflik antara siswa dan guru, sehingga untuk memecahkan masalah tersebut memerlukan bantuan dari pihak ketiga. Menurut Myers menyatakan bahwa tujuan bimbingan dan konseling adalah tercapainya pengembangan peserta didik secara optimal dan mengarah pada perubahan yang positif. Secara khusus, layanan bimbingan konseling bertujuan untuk membantu peserta didik dalam mencapai tujuan-tujuan pengembangan dalam aspek pribadi sosial, karir, maupun siklus belajarnya. Dalam aspek belajar, tujuan layanan bimbingan konseling yaitu agar peserta didik memiliki sikap dan kebiasaan belajar positif, memiliki motivasi tinggi untuk belajar, memiliki kesiapan mental dan kemampuan untuk menghadapi ujian, memiliki keterampilan untuk menetapkan tujuan dan perencanaan pendidikan. Terakhir, diharapkan peserta didik memiliki keterampilan dan teknik belajar yang efektif agar mereka menjadi manusia yang berkualitas di masa depan. Prinsip bimbingan dan konseling di sekolah yaitu yang pertama, guru harus memiliki kesiapan program. Maksudnya, sejak awal tahun pembelajaran, guru dan personal sekolah lainnya harus mengetahui dengan jelas bagaimana program-program yang akan dijalankan. Yang kedua, yaitu guru pembimbing harus profesional. Di sini dimaksudkan bahwa guru harus memahami perannya dalam bentuk kegiatan yang nyata. Yang ketiga, guru pembimbing harus bertanggung jawab. Maksudnya bertanggung jawab di sini, bertanggung jawab kepada peserta didik dan berbagai permasalahan yang akan mereka miliki ke depannya. Keempat, guru pembimbing harus senantiasa mengembangkan kompetensinya. Yang kelima, guru pembimbing harus mampu bekerja sama. Maksudnya, mampu bekerja sama dengan seluruh masyarakat pendidikan yang ada, terutama kepada orang tua peserta didik, sehingga dapat bekerja lebih efektif. Untuk itu, ada 4 pendekatan bimbingan konseling di sekolah yang bisa kita gunakan. Yang pertama, ada pendekatan krisis. Pendekatan ini berorientasi dan diarahkan kepada upaya untuk mengatasi krisis atau permasalahan-permasalahan yang dialami oleh peserta didik. Yang kedua, ada pendekatan remedial, yaitu pendekatan yang mengarah pada upaya memperbaiki kesulitan-kesulitan yang dialami peserta didik dalam bentuk mengoptimalisasi kelemahan yang dimiliki oleh peserta didik. Yang ketiga, ada pendekatan perspektif. Proses bimbingan dan konseling lebih fokus pada bagaimana guru pembimbing mengajarkan pengetahuan dan keterampilan untuk mencegah munculnya suatu permasalahan. Yang keempat, ada pendekatan perkembangan. Pada pendekatan ini, kegiatan layanan yang diberikan cukup luas, beragam, dan kompleks, yang tidak terlepas dari proses pendidikan dan pembelajaran itu sendiri. Oleh sebab itu, salah satu teknik yang digunakan dalam pendekatan perkembangan antara lain proses pembelajaran dan konseling sendiri. Di lingkungan sekolah, pastinya setiap siswa akan menemukan permasalahan-permasalahan yang beragam di sekolah. Jenis permasalahan siswa menurut Heru Mujiarto terbagi dari beberapa hal, yaitu yang pertama, masalah emosi. Masalah emosi terjadi akibat adanya perubahan fisik dan emosi seseorang. Contohnya, mudah marah, mudah dirangsang, emosinya tidak terkontrol, dan keadaan tersebut menimbulkan permasalahan pada siswa. Yang kedua,
Permasalahan penyesuaian diri. Dalam hal ini, perilaku teman sangat berpengaruh terhadap perkembangan individu, seperti sikap minat dan gaya hidup. Lalu di sini yang menjadi masalah adalah ketika mereka bergaul dengan lingkungan dan rekan yang kurang baik. Karena jika mereka tidak bisa menyesuaikan diri dengan baik, maka mereka akan terperangkap ke dalam pergaulan bebas. Dan kebanyakan siswa tidak terlalu memperdulikan akibat dari apa yang menjadi pilihannya. Karena kebutuhan dari penerimaan dirinya dalam suatu kelompok menurutnya jauh lebih penting. Yang ketiga yaitu masalah perilaku seksual pada siswa. Pada hal ini, siswa menengah mulai tertarik pada lawan jenis dan diikuti keinginan yang kuat untuk memperoleh keinginan dan perhatian dari lawan jenis. Akibatnya, nafsu seksnya meningkat. Seharusnya mereka mendapatkan pendidikan seks dari orang tua, tetapi kenyataannya mereka mendapatkan informasi yang bersumber dari sumber yang kurang baik, yang lantas mempengaruhi mereka berbuat kepada hal yang tercela. Yang keempat yaitu masalah perilaku sosial. Adanya latar belakang ras, agama, status sosial, tingkat ekonomi seseorang dapat melahirkan kelompok yang membentuk sesuai kesamaan peserta didik. Hal ini dapat memicu terjadinya permusuhan dan persaingan dalam hal yang kurang sehat. Yang kelima yaitu masalah moral. Siswa yang berada pada tahap remaja masih labil dan pada umumnya belum bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk untuk dirinya sendiri. Hal ini mengakibatkan siswa tidak menemukan konsep kehidupan yang benar. Dan yang terakhir adalah masalah keluarga. Setiap individu pasti berasal dari kalangan keluarga yang berbeda. Jadi masalah yang mereka hadapi tentunya sangat beragam. Dan dari lingkungan keluarga itulah akan bentuk standar perilaku, metode disiplin, dan bagaimana dia bersikap kepada orang lain. Jadi kesimpulannya, bimbingan dan konseling adalah pelayanan bantuan untuk peserta didik baik secara perorangan maupun kelompok agar lebih mandiri dan bisa berkembang secara optimal dalam bimbingan pribadi, sosial belajar, maupun jenjang karir melalui berbagai jenis dan kegiatan pendukung berdasarkan norma yang berlaku. Perkembangan zaman globalisasi menimbulkan perubahan dan kemajuan dalam masyarakat. Bimbingan dan konseling merupakan salah satu komponen dalam keseluruhan sistem pendidikan, khususnya di sekolah. Dan guru sebagai salah satu pendukung unsur pelaksana pendidikan yang mempunyai tanggung jawab sebagai pendukung pelaksanaan layanan bimbingan konseling pendidikan di sekolah dan dituntut untuk memiliki wawasan yang memadai terhadap konsep-konsep dasar bimbingan dan konseling di sekolah. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.